Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar kelas 12 IPS mata pelajaran sejarah peminatan dengan judul Perkembangan Iptek pada Era Globalisasi. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan tombol subscribe-nya ditekan dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita mulai guys. Seperti biasa, sebelum kepada inti materi, kita bahas dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian melihat video ini, kalian bisa mendeskripsikan definisi globalisasi, mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, lalu mengevaluasi perkembangan revolusi teknologi pada abad ke-21. Yang pertama kita bahas adalah globalisasi, guys. Tentunya kalian sudah sering mendengar apa itu globalisasi. Jadi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, jadi globalisasi itu adalah ketika suatu kebudayaan, suatu kebiasaan di belahan dunia lain itu mempengaruhi dunia yang lain. Globalisasi adalah sebuah proses sejarah yang merupakan hasil inovasi manusia dan perkembangan teknologi. Di dalamnya terdapat proses integrasi berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik maupun sosial ke dalam ikatan yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Jadi salah satu media globalisasi itu adalah teknologi. Dengan adanya teknologi, globalisasi bisa dengan mudah terjadi di belahan dunia manapun. Nah, kita bahas teknologinya, perkembangan iptek pada era globalisasi, yaitu revolusi teknologi. Nah, revolusi teknologi ini berawal dari revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, di mana revolusi industri itu adalah perubahan radikal dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Hal tersebut mengacu pada ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan tenaga manusia atau manual dan alat-alat sederhana yang digantikan oleh mesin. Jadi pada saat itu para pemilik pabrik itu memilih untuk menggantikan manusia dengan mesin, dengan alasan mesin itu bisa dikontrol dengan mudah, dan jika pun harga bahan bakarnya naik ataupun rusak gitu ya, itu gampang untuk dibetulkan. Nah, ada beberapa tahap dalam proses revolusi industri ini. Yang pertama adalah ketika ditemukannya mesin uap. Lalu yang kedua adalah diproduksi massal alat atau transportasi darat, yaitu mobil. Dan yang tahap ketiga itu adalah ditemukannya komputer dan automatisasi ya, jadi segala otomatis. Nah, di yang keempat ini, di tahap keempat ini, alat-alat otomatis tadi dan komputer itu sudah bisa disambungkan dengan internet, jadi bisa dikontrol secara jarak jauh, guys. Nah, masuk ke revolusi teknologi itu sendiri, di mana revolusi teknologi itu adalah sebenarnya perubahan dalam pengetahuan tentang keahlian yang berguna, di mana revolusi itu adalah perubahan mendasar dalam berbagai bidang yang berlangsung cepat dan berkaitan dengan fondasi atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Teknologi secara etimologi berasal dari kata tekne yang berarti keahlian, serta logi yang berarti ilmu atau pengetahuan yang berguna. Dan sedangkan teknologi adalah pengetahuan tentang keahlian yang berguna. Jadi perubahan yang terjadi dalam pengetahuan tentang keahlian yang berguna. Misalnya ini saya gambarkan di sini ada mesin tik dan laptop ya, kegunaannya itu sama untuk mengetik, tapi kecanggihannya lebih laptop itu lebih bagus ya guys, dan lebih efektif. Kan kalau misalnya kita menggunakan mesin tik itu, kalau misalnya salah mengetik satu atau dua kata saja itu harus mengulang dari awal. Sedangkan menggunakan laptop atau komputer kita tinggal menghapusnya saja, mudah guys. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi, di mana perkembangan yang paling terlihat itu ada di teknologi ruang angkasa, teknologi persenjataan, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi dan informasi.
Teknologi ruang angkasa itu dilatar belakangi dengan adanya Perang Dingin. Setelah Perang Dunia selesai, itu tidak semerta-merta negara-negara yang berseteru itu berhenti bersaing, hanya saja merubahnya dari perang ke persaingan yang lebih bisa dibilang lebih sehat ya. Nah, di mana yang paling kentara itu adalah adanya blok barat dan blok timur. Blok barat itu penganut ideologi liberalisme yaitu Amerika, dan blok timur penganut ideologi komunisme dipimpin oleh Uni Soviet. Mereka berlomba dalam bidang teknologi, bahkan kedua negara itu bersaing untuk menuju ke luar angkasa. Uni Soviet melawan Amerika atau versus Amerika ini saya kasih judul seperti ini karena memang dalam teknologi luar angkasa ini yang paling kentara terlihat adalah teknologi yang dibuat oleh kedua negara tersebut. Ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1 pada tahun 1957, lalu dibalas oleh Amerika dengan diluncurkannya satelit Explorer 1 pada tahun 1958, lalu peluncuran Vostok 1 oleh Uni Soviet di mana berhasil untuk pertama kalinya mengirimkan manusia ke luar angkasa, dan orang yang beruntung itu adalah bernama Yuri Gagarin. Dan selanjutnya dibalas kembali oleh Amerika dengan mengirimkan Mercury 7 pada tahun 1961 yang dikendarai oleh Alan Shepard. Lalu peluncuran Lunik 2 oleh Uni Soviet yang berhasil mendarat di bulan pada tahun 1966. Nah, puncaknya pembalasan Amerika itu adalah mengirimkan misi Apollo 11 tahun 1968, di mana Apollo 11 ini dikendarai oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, dan mereka berhasil mendarat di bulan, guys. Nah, ini adalah gambaran ketika Yuri Gagarin itu berhasil mengitari orbit satelit ya di luar angkasa, di mana ia menggunakan Vostok 1. Dan ini adalah gambarannya ya. Vostok 1 itu bentuknya seperti apa. Jadi awalnya roket seperti ini, pelontarnya dulu sampai di luar angkasa, itu nanti melepaskan diri dan akhirnya menjadi kapsul seperti ini. Dan ini peluncuran Apollo 11 yang berhasil katanya mendarat di bulan. Selanjutnya teknologi persenjataan, di mana teknologi persenjataan itu paling kentara terlihat itu dilakukan oleh Amerika lagi-lagi ya, di mana mereka melakukan proyek Manhattan. Mereka membuat bom atom, dan bom atom ini dibuat di Alamogordo, New Mexico, 16 Juli 1945. Bom atom tersebut diuji cobakan di kota Hiroshima dan Nagasaki, guys. Kalian pasti sudah tahu kalau misalnya kalian sudah belajar Perang Dunia Kedua, di mana dampak dari bom atom tersebut itu membunuh ratusan ribu orang serta sarana dan prasarananya rusak habis oleh bom atom tersebut. Nah, perkembangan teknologi senjata semakin berkembang ketika Perang Dingin berlangsung, terutama persenjataan nuklir. Nah, ini adalah bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Yang ini namanya Fat Man, dan yang ini namanya Little Boy. Lalu perkembangan senjata di era digital itu bukan hanya mengenai ledakan saja atau tembakan saja, guys, tapi di zaman digital ini yang menjadi senjata itu adalah virus komputer. Contohnya Stuxnet yang diciptakan untuk melumpuhkan pengayaan uranium Iran. Uranium itu jadi bahan baku untuk membuat nuklir. Nah, lalu ditemukannya teknologi laser atau light amplification by stimulate emission of radiation yang diciptakan oleh fisikawan bernama Theodore H. Maiman. Dan juga ditemukan pesawat tanpa awak atau yang kita kenal dengan drone. Lalu teknologi robot, dan yang paling canggih adalah artificial intelligence atau AI ya. Kalau misalnya kalian suka nonton film Iron Man ya, itu yang namanya Jarvis, asisten komputernya Tony Stark, itu adalah salah satu mencontohkan bagaimana artificial intelligence berguna ya. Jadi robot tapi mempunyai perasaan. Jadi tahu gitu apa yang diinginkan oleh masternya. Dan sekarang sudah banyak ya teknologi robot yang menggunakan artificial intelligence, semakin dikembangkan, terus dikembangkan. Nah, ini adalah contoh teknologi senjata laser yang dimiliki oleh marinir Amerika ya, US Navy. Selanjutnya teknologi transportasi. Yang pertama adalah transportasi darat, berawal dari ditemukannya mesin uap yang selanjutnya berkembang dan berhasil dimodifikasi menjadi berbagai alat, salah satunya kereta api bertenaga uap.
Dan selain kereta api ada juga transportasi darat yang terus berkembang, yaitu mobil. Nah, kita akan lihat bagaimana perbandingan antara mobil zaman dahulu dengan zaman sekarang ya. Mobil yang pertama diciptakan, bisa kalian lihat, roda 3 dengan bentuk yang begitu mirip dengan delman ya. Kalau di zaman sekarang tahu delman nggak, gelebeg ya guys. Nah, mobil dengan teknologi yang lebih canggih ya, di sini maaf menyebutkan merek, ini adalah mobil Bugatti Veyron dengan teknologi yang lebih canggih, kecepatannya lebih luar biasa cepat, dan bodinya pun sangat ringan. Lalu transportasi air nanti ditemukan setelah kapal laut bertenaga uap. Nanti ada kapal laut dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar, lalu ditemukan kapal selam, lalu nantinya ditemukan juga kapal pesiar. Transportasi udara itu ditemukan oleh Orville dan Wilbur Wright bersaudara, menemukan pesawat terbang untuk perang, digunakan para perang dunia kedua. Yang paling ikonik adalah perang dunia kedua kalau menggunakan pesawat itu ketika Jepang itu membombardir Pearl Harbor ya, pangkalan militer Amerika Serikat, itu dimana pesawat terbang yang dikendarai oleh para pilot Jepang itu ditabrakan ke pangkalan militer tersebut. Lalu nanti ada pesawat Boeing untuk penumpang, ada pesawat jet, ada helikopter juga nanti berkembang yang dibuat oleh Igor Sikorsky. Nah, ini adalah ketika Oliver dan Wilbur Wright bersaudara berhasil menerbangkan prototipe pesawat mereka. Selanjutnya teknologi komunikasi dan informasi. Ada televisi, teknologi nirkabel, satelit komunikasi, komputer, dan internet. Ketika kita bisa melihat televisi, di mana di dalam televisi itu banyak sekali informasi yang sangat berguna dan bisa kita jadikan sebagai referensi dalam mengisi hari-hari kita ya, dimana di dalam televisi itu bukan hanya berita saja tapi juga ada hiburan, lalu ada juga acara-acara yang berbau keagamaan ya guys. Jadi televisi sangat luar biasa, ini memberikan efek yang luar biasa. Lalu juga globalisasi sangat memberikan pengaruh dari televisi ya guys, karena kita tahu bahwa hampir setiap rumah itu mempunyai satu televisi, dan acara-acara TV itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Lalu sekarang ada teknologi nirkabel, dimana kalau mouse itu zaman dulu ada kabelnya, kalau sekarang udah nggak ada kabelnya, atau nirkabel itu jadi tanpa kabel ya. Teknologi sekarang tadi, revolusi industri di tempat ini rata-rata sudah wireless atau sudah tanpa menggunakan kabel, sekarang sudah menggunakan Bluetooth. Lalu satelit komunikasi, dengan adanya satelit komunikasi kita bisa menghubungi orang jarak jauh dengan cara menelpon misalnya. Telepon itu salah satu teknologi yang menggunakan satelit komunikasi. Dan ada komputer, bisa kalian bandingkan komputer zaman sekarang dan zaman dulu, di mana zaman dulu itu komputer luar biasa besar satu ruangan, dan sekarang atau bahkan satu ruangan kalau tidak salah setengah lapangan bola ya. Nah, sekarang cukup satu meja pun sudah cukup dengan komputer. Ini pun kalau misalnya menggunakan laptop bisa lebih ringkas lagi. Nah, yang terakhir ini yang paling canggih adalah internet guys. Globalisasi itu bisa tersebar dengan cepat dengan adanya internet lewat sosial media, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp ya, dan sosial media yang lainnya. Itu efek globalisasi atau kebudayaan dari luar itu bisa mempengaruhi kita dengan cepat. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa memfilter kebudayaan masuk ke negara kita, di mana kita tidak boleh melupakan budaya kita, budaya timur, tidak boleh melupakan identitas bangsa ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh terlalu dengan kebudayaan barat-baratan gitu ya, rambut dicat warna merah, hijau, kuning kelabu, atau dengan ala-ala artis Korea gitu ya. Wah, sekarang sudah banyak. Jadi saya harap itu kalian bisa memfilter budaya-budaya tersebut dan tidak melupakan identitas bangsa kita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya tutup, jangan lupa share video ini kalau menurut kalian bermanfaat, like kalau misalnya kalian suka, dan juga jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Namun sebelum kita akhiri, kita lihat dulu video mengenai
bagaimana kehidupan di Jepang dengan konsep society 5.0, di mana di Jepang itu sudah revolusi industrinya itu sudah di tahap yang lebih maju lagi dan lebih tinggi lagi. Oke, silakan kita tonton videonya. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。ぶねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Oke, itu saja ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Salam suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.